Halo semua, untuk build idea kali ini saya mau buat untuk AMD pula, oke? Kalau kamu tengok video saya yang sebelum ini semua pun saya buat Intel sebab memang AMD punya CPU tidak stok, kalau ada stok pun mahal. Sama juga macam video saya yang lalu, oleh sebab semua parts yang saya pakai kali ini semuanya ada dalam tangan. So, satu kali tunjuk cara pasang, lepas tu kita install Windows, lepas itu main game lah, tengok main game sedikit, oke? Saya tahu video ini akan panjang, so kita terus kepada hardware pilihan. Untuk CPU saya pilih nih Ryzen 3. Ini susah betul mau cari nih. Ini pun saya kena inform awal ada stok. Itu pun sedikit saja. Jadi saya terus belilah, terus beli, dan yang ini memang mahal daripada ini dua. Mahal daripada Intel i3. Ini yang F nih lagi murah nih. Kalau yang biasa punya pun ini Ryzen 3 lagi mahal daripada yang ini. Memang terus terang lah, sekarang punya keadaan Ryzen lebih mahal daripada Intel, oke? Ini tidak isi sudah, sebab ini sudah orang beli. Itu sistem sudah orang beli. Kalau yang join Anta Gaming punya Discord memang tahu tuh orang mana yang beli. Yang sebelum ini punya video saya pakai ini. Yang dia mau beli itu dia mau yang ini. So gantilah motherboard, ganti dengan yang ini CPU. Yang lain semua sama lah. Kita boleh tengok video itu, kita boleh cek Anta Gaming punya channel dan boleh tengok yang video sebelum tu lah. Okay? So ini memang rare lah sekarang. Memang mungkin saya saja adalah sekarang dah tahu. Kedai lain mungkin ada. Saya tidak tahu mungkin di mana-mana kedai atau company lain ada, tapi saya adalah. Okay? Untuk motherboard, untuk pair dengan ini Ryzen 3 3100, saya pilih ini yang paling latest lah. Maksud saya paling latest yang 500 series punya AMD motherboard. Ini yang budget motherboard lah. Tapi budget pun mahal juga. Oke, kita terus pasang lah kan. Kita terus pasang. Oke, saya kasih keluar yang penting. Apa ini? Oke nih. Ini yang penting nih. Connection. Tengok soket. Kalau AMD punya line tidak macam Intel dia ada bracket. Ini CPU Ryzen 3 3100. Oke. Ini kali akan pakai ini ya. Oke. Tidak aftermarket cooler, tidak yang murah. Tapi saya memang untuk build ini saya decide pakai yang inilah, sebab memang kalau lawan dengan Intel punya ini ada lebih baik, ada bagus sedikit, oke. Tapi saya masih prefer yang aftermarket cooler lah. Nampak tuh memang AMD punya ada lain sedikit pin-pin semua. Ini pun sama juga. Kalau kamu tengok di hujung sini, nah tuh ada tanda, ada kecil ya. Lepas tuh kalau kamu tengok di motherboard, ini ada besar sedikit tuh, nampak. Nah, jadi kasih align saja lah. Amin, sebeginilah kan. Nah, ini. Buka ini senang saya kena. Buka yang ini tuh nampak. Nah, sudah ada berdiri begitu kan. Masuk, saya ikut yang tanda tadi tuh. Masuk dia. Tuh. Udah masuk. Terus lock saja. AMD begitu saya senang. Kalau aftermarket cooler mau pakai inilah taruh. Tapi kalau stock cooler sudah ada lekat sedia. Yang ini ada inilah. Actually kan ini banyak komplain lah sebab yang ini punya pre-install pre-pass punya thermal pass ini kan. Kalau kamu lekat sini kan, bila dia kering, kalau kamu tidak hati-hati, bila dia sudah kering, contohlah kamu mau ganti ataupun mau servis dia kan, kalau kamu tidak hati-hati macam ini, sebab kau tengok kalau Intel dia dekat saja tuh. Kalau Intel dia ada bracket di atas kan, dia cover semua. Jadi kalau macam kita cabut pun dia masih lagi ada penahan dia. Tapi kalau AMD tidak, nampak? Dia punya penahan ini saja. Dia punya penahan itu pin yang dia kasih gap, dia kasih kepit dia tuh pin yang ini. Jadi itulah bila kering, kalau kita tidak macam hati-hati kita terus saja angkatkan. Nah, itulah ada banyak case yang tercabut terus putus lah pin atau bengkok begitu. So kalau contoh lah ada orang yang pakai stock cooler, kalau kamu decide untuk mau servis, kamu tukar pergi aftermarket cooler kan, kalau kamu rasa keras kamu kasih pusing-pusing sedikit, tapi jangan kuat. Kalau pusing kuat pun dia boleh terpusing juga. Nah, inilah prosesor ini bagus, tapi itulah dia punya desain ini tempat ada kelemahan sedikit lah. Tapi sebelum kita lekat nih, kita mesti buka nih dulu. Ini kena buka lah. Jangan silap pasang, oke? Kita senang saya tuh ikut sini, tapi pastikan yang ini di sebelah sini lah.
Sebab kalau kamu pasang sebelah sini nanti kena tuh rem, tidak dapat masuk rem. Walaupun sebenarnya mana-mana boleh masuk kalau 2 slot, tapi contoh kalau kita mau masuk 2 rem, kalau ini di sebelah sini tidak dapat suatu. Nah, AMD ada lain sedikit lah. Kalau Intel, kalau pakai stok cooler main clips ya. Kalau ini mesti mau main screw lah. Kasih screw habis sampai ketat. Oke, sudah pasang. Jangan lupa nih. Nampak tuh ini. View fan. Silahkan sambung. Next, rem. Untuk rem seperti ini. Jadi untuk build ini 8 GB salah. XPG RGB RAM. Kalau 2 slot di mana-mana saya kita masuk. So kita masuk yang sini yang jauh sedikit dari cooler. Tekan jadi sampai dia lock lah. Oke. Saya pasang lah. Untuk build kali ini saya pakai 256 GB SSD M.2. Oke. Untuk storage saya pakai ini. Masuk dia dari sini. Ini ada slot M.2 slot. Masuk tadi itu yang daripada motherboard, biasa motherboard yang ProBat nih. Pas itu kita boleh masuk dalam casing sudah. Untuk casing saya buka dulu nih cermin. Inilah casing yang saya pilih. Kalau kamu tengok, dia ada sudah 4 kipas. Oke, 3 di depan, 1 di belakang. RGB, oke, ini RGB nih. Ini ring dia RGB, ini tidaklah kipas dia tidak, tapi yang ini RGB. Dia RGB sambung saya dia RGB lah. Kalau mau kontrol dia memang ada connection. Kalau ada connection boleh kontrol, kalau tidak ada connection memang dia start dia begitu sih lah macam teh. Dan tapi inilah dia ada kecil sedikit lah nih kali. Nama nih casing Zevronic. Saya pun first time juga, tapi saya nampak nih casing murah. Lepas tu ada kipas sudah sedia. Lepas tu kau tengok desain dia pun oke. Dia ada tempat gelas ya. Iya, tempat gelas oh. Ada reflect oh. No. Ada tempat gelas, oke. Tempat gelas di depan juga, di tepi sama di depan. Ini semua, ini yang di casing nih kan. Ini semua untuk yang USB semua sambung sini. Kamu tahu juga kan hari itu saya udah bagi tengok. Nampak sini ini JP1 nih. JP1 ada satu dia tunjuk ada sini kan. Nah tidak nampak. Dia terlindung ini, tapi itulah untuk yang power LED reset semua. Lepas tu kalau kamu punya motherboard ada USB, sambung yang sini dulu, yang USB pertama dulu. Terus audio punya memang ini biasa ada. Ini untuk power dari power supply, ini dari power supply. Ini SATA nampaknya. Oh ada juga sini. Ada satu lagi ini itu yang USB 3.0 juga ini. Ini mesti ada juga di sini itu. Ada di casing biasa. Casing sekarang semua ada nih. Oke. Yang ini jangan lupa bagi dia bengkok sedikit. Kadang-kadang dia kacau. Kacau nih. Bagi dia bengkok sedikit, kadang-kadang ada kacau. Oke. Ini mungkin banyak yang mungkin masih lagi tidak berapa pandai yang ini kan. Terus saya bilang JP1 ada dia tunjuk sinilah. Dia punya instruction tapi biasa power sini. Dia begini, dia terbalik begini. Power sini. Kalau kamu tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 power sini. Pas itu reset di bawah dia power reset. Pas itu HD delete di sini di bawah dekat tuh power reset. Lepas itu yang ini power lead sama ini kan positif negatif. Biasanya positif dia di sebelah kiri. Oke, masuk saya. Nah, masuk gitulah. Oke. Power supply yang berbeda, power cord. Kipas mesti dibawa.
Oleh sebab graphic card sekarang memang tidak stok sudah. Paling last stok saya graphic card tuh hari yang GTX 1650 itu, yang video saya yang sebelumnya itu. Oleh sebab tuh PC build orang sudah belilah, so memang tidak graphic card. So untuk build ini saya ada dua graphic card sini. Ini graphic card saya yang dulu, ini GTX 1060 6GB, dan ini RX 580 8GB. So oleh sebab kita punya build kali ini AMD build, so pakai yang ini RX 580. Untuk sementara kita pakai yang inilah RX 580. Ryzen kalau bukan yang APU tidak boleh on, mesti mau ada graphic card. Ramai yang tanya kalau motherboard ini boleh muat graphic card ini atau tidak. Ini asal ada yang ini, nampak tuh PCIe slot, semua graphic card boleh masuk punya. Graphic card dia tidak tengok tuh, dia cuma tengok kamu punya CPU, sama ada CPU ini dapat angkat itu graphic card atau tidak, begitu saja. Oke. Kabel management di belakang tidak juga terlampau kemas, tapi boleh lah. Ini depan yang sudah pasang semua. Kayak begitulah. Ini yang mana nih? Bisa stapok dia lah. Itu sudah sambung 24 pin, kipas semua. Oke lah, sini nampak dia kemas. Boleh terima lah kan. Oke, sudah siap pasang. Sekarang kita mau tes pasang dia, lepas itu satu kali install Windows lah. Come on. What happened? Something is wrong. Oke, satu kali lagi. Basically dia tidak mau boot, katanya problem dia. Saya try troubleshoot lah supaya terus macam senang lah kan, macam mungkin ada yang orang lain pun alami macam begini, dia tidak tahu macam mana buat. Nah, nampak tuh dia on tapi lepas tu sekejap dia mati. Wah, ini susah nih. Ini semua kita mau cek nah, mau cek connection semua lah. Nantilah ini ambil masa sedikit lah, saya try dulu tengok apa problem dia. Oke, on dia sudah. So masalah dia, saya pakai yang PC lama saya sambung, dia punya power supply kan. So first player punya power supply rusak, tahu sudah apa problem dia lah. So lepas buat checking semua kan, memang confirm power supply rusak. Yang power supply tadi itu rusak, jadi paksa turun kedai beli stok baru, ambil stok baru, beli stok baru. Sama juga lah first player juga 500 watt tuh tidak stok, jadi paksa ambil yang mahal sedikit dan harapnya oke lah, sebab first player saja yang bagi begini, yang warna hitam. Cantik, yang lain jarang. Itu buang masa sedikit lah, harapnya oke lah, harapnya tidak macam tadi, sebab yang build yang lalu dia tidak problem begini. Itulah memang kalau mau troubleshoot, contoh lah kamu baru pasang PC dia tidak on kan, jangan terus buka power supply. Biasa kamu cek dulu RAM dulu, kamu tukar RAM. Yang tadi itu kamu nampak yang mati itu kan, nah, RAM. Kadang-kadang kamu buka tuh GPU, mungkin GPU kah, motherboard mungkin salah satu. Tapi itulah mau tes satu-satu dulu, jangan yang terus rusak terus kita cepat-cepat pergi kedai pergi tukar. Mungkin kita marah-marah itu tidak bagus tuh, kita mesti checking dulu. Kalau kita tidak pernah cek, bawa lah semua di sana, mana tempat yang kamu belilah. Tapi kalau kita pernah checking, cek satu-satu mana yang rusak. Ataupun kalau kita ada PC yang lain, contoh lah kalau ada PC yang lain, kita boleh ambil yang komponen lama, kita try semua yang memang kita tahu oke, masuk dia. Jadi baru kita tahu determine mana satu yang bagus tuh. Ini kali sebelum pasang habis saya tes dulu ini power supply, takut nanti tidak bully juga kan. Oke.
Ya, boleh sudah. Pusing sudah dia. Oke, semua ada, RAM, storage, semua oke, sambung semua oke. Try deh sudah. Kali harap tidak apa-apa sudah. Ini sudah apa? Graphic card sudah semua. How? Oke, sekarang ini ada lagi problem. Sudah on kan? Tapi tidak signal. Oke. So sudah saya try semua. Sekarang saya try swap ini graphic card lah. Jangan saya ini rusak lah. RX 580 ini. Saya try ini dulu graphic card 1060. Oke, sekarang ini dia boot sudah, ada signal sudah. So saya tukar to graphic card pergi 1060 dulu, baru dia ada signal loh. So memang ini mau kena cek lah RX 580 ini. Nanti saya mau cek masuk pergi PC yang satu lagi. Kalau dia boleh boot, kalau dia ada signal, saya tidak tahu. Mungkin ini tengoklah macam mana. Saya rasa mungkin ada masalah sini, tidak tahu. Ini mau cek lah, sayang ini kalau rusak, sayang, sangat sayang lah RX 580 ini. Oke, sekarang memang sudah boot sudah lah. Oke, saya rasa tinggal install Windows sebab wah panjang betul, banyak troubleshoot nih. Ini sudah power supply ada problem, lepas sudah tukar power supply, lepas tu ini lagi, lepas ini install Windows, lepas tu tamat lah. Macam biasa install Windows beginilah, pilih 64-bit. Untuk ini sistem memang macam biasa saya letak Windows 10 Pro. Nah ini sayang, atau mau cek lah dulu nih, mungkin mau service dulu, tengoklah. Macam biasa pilih English, install now. Lepas tu product key nanti pun boleh. I don't have a product key, klik yang itu. Lepas tu pilih Windows 10 Pro, mana-mana lah. Kalau mana-mana kamu ada license home kah, single language kah. Kalau kamu memang punya Pro, kamu ada license Pro, pakai itu. Kalau kamu memang dalam, kamu macam contoh mau format kan, kalau memang dalam sistem kamu tuh sedia Windows 10 Home, pilih ini. Kalau kamu pilih yang ini, dia terus tidak ada license. So next, accept, napailah baca tuh. Lepas tu kalau dia begini, kamu try delete dia, delete. Nah, delete kan, bila dia sudah delete, dia ada new sudah. So tekan sini new, apply, oke. Nah, boleh next sudah, boleh buat installation sudah. Ya, tunggulah. Ini senang, saya pilih mana-mana kamu, mana region, mana negara yang kamu tinggal, pilih yes, ini skip. Kecuali kamu mau letak secondary bahasa untuk keyboard kamu, ini semua pun taruhlah nama, saya letak user sini sebab ini memang mau outnya. Ini kamu unselect kah ataupun accept, saya semua pun boleh juga, boleh tukar. Kemudian tunggulah masuk Windows. First time saya punya build yang ada banyak sedikit problem. Satu, dia tidak dapat on, cek semua sudah cek, rupanya power supply. Lepas tu dia tidak signal lagi, rupanya itu graphic card tidak bagus. Biasa memang tidak signal begitu sih, sama ada kamu punya connection tidak bagus
ataupun itu graphic card. Sayanglah itu RX 580 ini lama sudah tidak pasang ini, lama sudah terbiar. Nggak tahu lah, tuh hari saya ada testing semua pun oke saja. Nanti saya tengok lah, kasih bersih ke apa, tengok try on dia balik. Nah ini sudah masuk, lepas sudah masuk sini kamu install driver semua, update dulu Windows. Kalau kamu ada license, masuk license dulu, lepas itu update Windows dia semua. Dia tak ikut kalau itu Windows update tidak detect itu driver untuk tuh motherboard, kamu akan manually cari di internet, download mana-mana yang penting, kemudian siap boleh install main game. Mungkin nanti part 2 saya akan tes ini sistem main game, tapi oleh sebab sekarang nih memang tiada graphic card. Saya pun sedang cari graphic card yang untuk letak ini sistem, tapi memang tiada lah. Untung saya memang ada graphic card yang dulu punya, yang lama punya, sebelum yang graphic card saya sebelum ini masih saya simpan. Saya tahu sekarang kalau saya jual memang untung, tapi saya tidak mau jual punya lah. Saya memang tidak mau jual sebab masa akan datang macam ini ada kegunaan dia, mungkin buat konten dan sebagainya lah. Oke, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, ada pertanyaan, kalau kamu berminat dengan ini PC, tapi untuk yang ini memang tiada graphic card lah, tapi kalau kamu berminat, kamu komen di bawah atau join Discord yang paling cepat saya reply sama dengan di sinilah. Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.